Mantan pemain timnas Indonesia Ismet Sofyan menilai tidak ada salahnya jika kesempatan menangani timnas Indonesia senior kali ini diberikan kepada pelatih lokal. Sementara Atep Rizal mengatakan siapapun yang dipilih baik pelatih lokal maupun asing harus memiliki karakter yang kuat agar mampu membawa Indonesia bersaing di level dunia. Pelatih kan hanya bisa memanage, bisa meracik, kan tergantung kualitas pemain. Saya pikir kalau kualitas pemainnya memang memadai, saya pikir tidak begitu sulit untuk bisa meramu tim ini sebaik mungkin. Tetapi seandainya pun memang pelatih lokal ada kesempatan dikasih kebebasan sama seperti pelatih asing. Siapapun nanti pelatihnya, menurut saya sih pelatih lokal juga punya kualitas. Tapi memang untuk kita bisa bersaing di levelnya, kelasnya mungkin Piala Dunia kan memang harus pelatih-pelatih yang memiliki karakter yang kuat dan gitu. Itu bisa menjadi pertimbangan. Ya mungkin bisa pelatih-pelatih Eropa mungkin ya, saya tidak menyebutkan namanya, mungkin. Kita tidak lolos ke Piala Dunia, faktornya bukan cuma Kluivert. Oke. Faktor lain? Bahwa Kluivert harus tanggung jawab jelas karena dia head coach. Tapi faktornya bukan cuma itu. Ada pihak-pihak lain yang juga ikut bertanggung jawab. Oh, kualitas misalnya kalau kita bicara teknis, kualitas kan kelihatan bahwa dengan naturalisasi ini merupakan percepatan melakukan boosting ya, bahkan sampai ke babak 4. Ya. Tapi di babak ini kelihatan. Kan tadi Mbak Mala aja bilang nggak bisa bikin gol, nggak bisa eksekusi. Ya di situ kelemahannya. Bukan Ian Batsin, ini pemain keturunan yang diminta Sinteyong tapi tak kunjung perkuat timnas Indonesia. Penerjemah Sinteyong di timnas Indonesia, Jong Soo menyebut ada satu pemain keturunan yang sangat diinginkan STY, sapaan akrab Sinteyong, untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia atau WNI dan memperkuat skuad Garuda. Namun sayangnya pemain ini tak kunjung berhasil dinaturalisasi. Lantas siapa pemain yang dimaksud? Apakah pemain keturunan Indonesia Belanda Suriname yang kini memperkuat Aston Villa yakni Ian Batsin? Jawabannya bukan sama sekali. Pemain yang sangat diinginkan Sinteyong adalah ex-pemain Crystal Palace Jero Ridwall. Sayangnya hingga kini Jero Ridwall tak kunjung membela timnas Indonesia. Ia di Crystal Palace Jero Ridwall tapi tak kunjung didapat, kata JJ sapaan akrab Jong Soo. Okazon mengutip dari YouTube Gol Media Rabu 22 Oktober 2025. Pertama, PSSI sudah dekati Jero Ridwall. Medio Januari 2025, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan sedang mendekati Jero Ridwall yang masih terikat kontrak dengan klub Liga 1 Belgia Royal Antwerp. Konfirmasi itu bahkan disampaikan Patrick Kluivert saat diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia awal Januari 2025. Saya belum tahu apakah saya bisa memberitahu Anda, tetapi saya sudah berbicara dengan sejumlah pemain yang bisa dinaturalisasi, kata Patrick Kluivert. Saya sudah bisa menyebutkan satu nama, itu adalah Jero Ridwall. Kami ingin menaturalisasinya sesegera mungkin, lanjut Patrick Kluivert. Yang kedua, Jero Ridwall gagal dinaturalisasi. Sayangnya pada Februari 2025, Erick Thohir mengatakan ada kendala dalam proses naturalisasi Jero Ridwall. Akibatnya Joy Pelupesi, Emil Laudero dan Dean James lebih dulu dinaturalisasi menjadi WNI. Padahal Joy Pelupesi, Emil Laudero dan Dean James baru didekati PSSI pada Februari 2025. Jero Ridwall sepertinya surat menyuratnya belum bisa sempurna karena memang kalau kita ingat dulu kendalanya sama seperti Martin Paes. Juga hampir 8 bulan waktu itu, kata Erick Thohir di Jakarta, Sabtu 22 Februari 2025. Jero Ridwall kebetulan sudah sangat welcome, tetapi surat-suratnya belum kuat. Kami sudah diskusi dengan beberapa lawyer, belum ketemu celahnya. Nah, kami tidak mengajukan kepada FIFA, takut ditolak. Dampaknya bisa FIFA tidak percaya kepada kami lagi, seakan-akan memaksakan, lanjut Erick Thohir. Disinyalir Jero Ridwall gagal dinaturalisasi karena memiliki caps lebih dari 3 kali di level U21 timnas Belanda U21. Di level senior, ia juga 3 kali membela timnas Belanda. Saat ini, Jero Ridwall memperkuat klub Liga 2 Inggris Sheffield United.
Daftar rumor terbaru calon pelatih timnas Indonesia pengganti Patrick Kluivert, ex-Inter Milan masuk radar. Beberapa nama dirumorkan bakal menjadi pelatih timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert. Terbaru ada nama ex-pelatih Inter Milan yang disebut-sebut masuk radar PSSI. Timnas Indonesia kini sedang tidak memiliki pelatih usai PSSI memecat Patrick Kluivert. Keputusan ini diambil 26. Sejumlah nama dikaitkan dengan timnas Indonesia, mulai dari pelatih kaliber dunia hingga mantan juru taktik Garuda, Shin Tae-yong yang saat ini sedang menganggur usai dipecat dari klub Korea Selatan Ulsan HD. Berikut daftar terbaru pelatih yang dirumorkan bakal menunggangi timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert. Yang pertama, Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini jadi nama paling heboh di jagat media sosial. Ribuan fans menyerukan agar PSSI memanggil kembali Shin Tae-yong untuk melatih timnas Indonesia. STY meninggalkan kesan mendalam setelah membawa Indonesia bersinar di panggung Asia, serta sukses mengorbitkan banyak pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangku Alam. Namun hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari PSSI apakah mereka benar-benar akan kembali memperkerjakan mantan pelatih Korea Selatan tersebut. Yang kedua, Jesus Casas. Pelatih asal Spanyol ini kabarnya menjadi salah satu kandidat kuat yang sudah diajak berkomunikasi oleh pihak federasi. Casas dikenal dengan gaya bermain menyerang dan rapi saat menunggangi timnas Irak. Ia juga sukses membawa timnya tampil konsisten di ajang Asia. Dengan pengalaman di kawasan Asia, Casas dianggap cocok untuk mengembangkan permainan cepat dan teknikal yang dimiliki pemain Indonesia. Yang ketiga, Tibor Kapadze. Nama Tibor Kapadze mungkin belum terlalu familiar di telinga publik tanah air, tetapi pelatih muda asal Uzbekistan ini punya reputasi bagus. Ia sukses membawa Uzbekistan U23 tampil impresif di ajang Piala Asia U23 hingga lolos ke Olimpiade 2024. Selain itu, ia juga berhasil membawa Uzbekistan untuk pertama kalinya lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Yang keempat, Philippe Cocu. Mantan pemain dan pelatih PSV Eindhoven ini juga masuk ke radar pencarian PSSI. Kedekatan filosofi antara Cocu dan Kluivert sama-sama jebolan Belanda membuat transisi taktik diyakini tidak akan sulit. Cocu dikenal piawai mengembangkan pemain muda dan menerapkan permainan kolektif berbasis penguasaan bola. Namun adaptasi terhadap kultur sepak bola Asia Tenggara bisa menjadi tantangan tersendiri. Yang kelima, Giovanni van Bronckhorst. Legenda sepak bola Belanda yang pernah melatih Rangers FC ini disebut sebagai nama paling mengejutkan dalam daftar calon pelatih timnas Indonesia. Van Bronckhorst memiliki pengalaman besar baik sebagai pemain di Barcelona dan Arsenal maupun sebagai pelatih yang membawa Rangers menembus final Liga Eropa. Namun faktor finansial dan proyek jangka panjang bisa menjadi penghalang jika PSSI serius ingin mendatangkannya.